Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Arvina Indra Prayoga dengan NIM 2066020 akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dibagi menjadi landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang pertama, landasan filosofis kurikulum. Menurut Permendikbud nomor 68 tahun 2013, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Yang kedua, landasan psikologis kurikulum. Hidayat tahun 2015 menjelaskan bahwa asas psikologis berkaitan dengan perilaku manusia. Sehubungan dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, perilaku manusia berkenaan dengan psikologi belajar dan psikologi perkembangan anak. Hal ini meliputi teori-teori yang berhubungan dengan individu dalam proses belajar serta perkembangannya. Implikasinya, kurikulum disusun dari jumlah materi pelajaran yang mengandung pengetahuan yang luas dan disusun dalam organisasi yang terpisah satu sama lain, namun akan berasosiasi dalam mental siswa sehingga akan menghasilkan manusia intelek. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Masyarakat mempunyai norma-norma yang harus dikenal dan mewujudkan peserta didik dalam bentuk perilakunya. Karena peserta didik harus hidup dalam masyarakat, maka masyarakat harus dijadikan sebagai suatu faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan kurikulum. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ipteks juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan landasan-landasan kurikulum yang harus dibangun dengan kokoh. Lebih jauh lagi, Hidayat tahun 2015 mengatakan bahwa, baik secara langsung atau tidak langsung, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, relevansi. Dapat dibedakan, relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain. Bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang anak. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya, harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kontinuitas terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Praktis atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Pendekatan pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata tahun 2000, pengembangan kurikulum bisa berarti menyusun kurikulum yang sama sekali baru, bisa juga menyempurnakan kurikulum yang sudah ada. Bisa juga kurikulum ialah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang ditujukan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan itu telah menjadi pada siswa. 1. Pendekatan subjek akademis. 2. Pendekatan humanitis. 3. Pendekatan teknologis. 4. Pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan subjek akademis.
Pendekatan subjek akademis bersumber pada aliran pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang akan dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk mempersiapkan pengembangan disiplin ilmu. Pendekatan humanitis lebih memberikan tempat utama pada siswa. Hal ini bertolak pada asumsi bahwa anak didik adalah individu yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka adalah subjek dalam pusat kegiatan pendidikan. Anak didik itu memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Pendekatan teknologis. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademis yang menekankan pada isi dan materi kurikulum, tetapi mempunyai perbedaan, yaitu diarahkan pada penguasaan kompetensi, bukan diarahkan pada pengawetan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan. Suatu kompetensi yang besar atau standar diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih sempit atau kompetensi dasar, yang ada pada akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang bisa diamati dan diukur. Pendekatan rekonstruksi sosial bersumber pada aliran interaksional. Pandangannya adalah bahwa pendidikan bukanlah upaya sendirian tetapi adalah usaha bersama, kerjasama, dan interaksi. Interaksi ini bukan hanya antara guru dengan murid tetapi juga antara murid dengan murid, antara murid dengan orang-orang di sekitarnya, dan dengan berbagai sumber belajar. Melalui interaksi dan kerjasama ini, para murid berusaha memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat menuju tatanan masyarakat yang lebih baik. Terima kasih.